Kata Rasulullah SAW, Allah tidak benci dosa maksiat, tapi Allah suka istighfar kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, laula annakum la tudhnibun. Coba bayangkan, laula annakum la tudhnibun, kalau kita diciptakan Allah tapi tidak ada dosa dan maksiat sama sekali. Kalau tidak ada dosa maksiat, mohon maaf, berarti tidak ada istighfar kan? Biasanya istighfar ada, kenapa? Karena kita merasa diri salah, merasa diri banyak kekurangan. Kata Rasulullah SAW, kalau seluruh makhluk Allah, terutama manusia, tidak ada dosa maksiat, akan Allah membinasakan mereka, menciptakan manusia yang baru, yang bisa dosa dan maksiat, kemudian istighfar, karena Allah suka istighfar. Faham? Jadi bukan Allah tidak benci dosa atau Allah suka dosa, bukan itu, tapi Allah menyukai istighfar. Coba bayangkan, kalau seluruh manusia yang ada di bumi, miliaran manusia, semuanya tidak berdosa dan maksiat, kata Rasulullah, Allah tidak senang. Malah Allah membinasakan mereka dan menciptakan makhluk yang baru yang bisa dosa dan maksiat, dan intinya habis itu beristighfar. Terus ni ayat. Oleh karena itu jamaah sekalian, harus kita selalu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat dosa itu besar atau kecil. Kita malu kalau terhitung kita bangun subuh tapi belum termasuk orang yang sudah salat malam. Kita malu terhitung kita orang-orang yang sudah bangun subuh dalam keadaan sehat walafiat, tapi ternyata tidak menutupi malamnya dengan salat witir. Kita malu kalau kita melihat seorang yang bangun salat subuh, malah ternyata lewat waktu salat subuhnya dia pesankan alarm untuk bangun jam kerja, tapi dia tidak mempesankan alarmnya untuk bangun salat subuh. Berarti dia lebih memperdulikan kerjaannya daripada memperdulikan salat subuhnya. Malah guru saya di Madinah memfatwakan, orang yang sengaja mempesankan alarm untuk jam kerja, artinya jam 7, berarti sudah dia ada niat tidak bangun salat subuh. Dia sudah berlaku satu hal yang mengkafirkan dan keluar dia dari Islam. Bayangkan, guru saya menfatwakan, ada fatwa dari guru saya dari Madinah, orang yang sengaja pesan alarm di jam kerja bukan jam salat, berarti sudah ada niat menetap dari sebelum tidur tidak salat subuh, kemudian dia bangun salat waktu jam 7 atau jam 8 untuk hanya kerja, berarti dia tidak memperdulikan salat, dia berdulikan kerjaannya. Kata guru saya, dia sudah kafir, keluar dari Islam. Berarti berapa banyak kali kita membaharui Islam kita. Beda sama seorang yang sudah berusaha berikhtiar pesankan alarmnya tapi ketiduran. Tapi ketiduran ini kan macam-macam. Ada orang dia dengar alarmnya tapi dimatiin, malas-malas terus tidur. Habis itu bangun, ya Allah maaf ketiduran. Memang Allah Maha tahu apa isi hati kita. Ada seorang bukan hanya lewat salat subuhnya, ada seorang kalau lewat takbirah bersama imam dia bisa nangis 3 hari. Nangis 3 hari. Bagaimana takbir ihram ini bisa lewat? Mohon maaf kalau kita mungkin salat lewat saja, biasa aja, malah ketawa. Ada seorang ibu waktu meninggal dunia umurnya 80 sekian, tetangga saya di Madinah.
Subhanallah, ibu itu tidak pernah tidur malam kecuali baca surat Tabarak. Suaminya cerita sama saya, alasannya dia apa? Dia berkata, salah satu yang melindungi dari siksa kubur baca surat Tabarak. Saya takut setiap malam tidur, bisa jadi malam itu terakhir bagi saya di dunia, masuk di alam kubur belum membawa berlindungan surat Tabarak. Dari sebelum nikah suaminya menceritakan itu menjadi sebuah kebiasaan sampai umurnya 80-an. Apa yang terjadi? Pas dikuburkan, diantar jenazahnya ke kuburan, kuburnya sendiri keluar harumnya, harum kalau kita bilang bahasa Arab warad, bunga ya, harum bunga keluar dari kuburannya. Sampai sekian lama habis dikuburkan, biasa apalagi di Baqi'. Sekarang orang bertanya, kalau di Baqi' macam mana ini dari zaman Rasulullah sampai sekarang kok dah penuh-penuh ya? Berapa jutaan manusia dari 1400 tahun yang lalu. Padahal Baqi' itu masih segitu aja ukurannya. Tapi macam mana bisa mencukupi? Biar Bapak Ibu tahu, di Baqi' ini yang ada di Madinah lebih daripada 10.000 sahabat Rasul. Lebih daripada 10.000 sahabat Rasul. Kalau di syuhada Uhud pernah terjadi banjir besar. Itu di sejarah Madinah. Terjadi banjir besar sesudah wafatnya syuhada Uhud, kuburan Sayyidina Hamzah dan orang-orang yang waktu perang Uhud. Ada banjir besar terjadi di kota Madinah sampai air turun dari gunung Uhud, terbongkar semua kuburan syuhada Uhud. Sejak mereka dikuburkan 400 tahun. Sesudah mereka dikuburkan sudah berapa lama? 400 tahun terbongkar semua kuburan syuhada Uhud. Sampai terlihat badan-badan sahabat. Yang ini ada ceritanya dalam sejarah Madinah. Ada satu buku namanya Sejarah Madinah. Apapun yang terjadi di zaman jahiliyah sebelum Rasul dan sesudah Rasul, sampai yang menulis buku itu, semua cerita-cerita yang terjadi di masa itu selama di kota Madinah. Di antaranya cerita banjir itu yang terbesar. Yang indah, kuburan syuhada Uhud yang sudah 400 tahun dikuburkan, begitu terbongkar dan dikuburkan lagi, badan mereka masih hangat, malah bekas darah-darah mereka karena meninggal syahid masih juga hangat, dan sepertinya badan mereka masih utuh, padahal mereka sudah 400 tahun. Jadi cerita di Al-Baqi', yang pengurus-urus Al-Baqi' itu salah satu kenalan kita, dia menceritakan beberapa sekian lama yang sudah dikuburkan kita bongkar. Kita bongkar orang yang ada di kubur, kita bongkar, kita pindahin. Kalau dia yang terisi memang masih utuh badannya, dibiarkan. Tapi yang sudah menjadi tulang hancur, kita kumpulkan semua tulang-tulang itu menjadi di dalam satu kuburan. Terkumpul semua isinya hanya tulang-tulang. Di antaranya cerita si ibu itu. Begitu mereka mau bongkar kuburannya, belum gali, belum banyak, belum masuk ke dalam, mereka mencium baunya atau harumnya bunga. Sampai habis itu puluhan tahun yang telah dikuburkan. Begitu ditanya sama keluarganya, memang ternyata kebiasaan ibu itu membaca surat Tabarak setiap malam mau sebelum tidur. Berarti Bapak Ibu, dari tanda-tanda yang kita lihat, dari amalan dan ayat-ayat ini, bagaimana kita sangat membutuhkan segala sesuatu dari Allah. Apa itu sesuatu itu, lahir maupun batin, dunia maupun akhirat.
Apalagi di zaman-zaman ini yang banyak fitnahnya, banyak godaannya, kita sangat membutuhkan bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan Allah di setiap waktu dan setiap saat. Apalagi di ujung hayat kita, apalagi di akhir hayat kita, apalagi di hari kiamat. Inilah amalan-amalan yang sederhana. Istiqamah baca surat Tabarak, istiqamah jaga witir, istiqamah jaga salat duha, istiqamah bersedekah, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berzikir, jangan berhenti membaca kitabullah setiap hari walaupun satu ayat. Dan ini insyaAllah yang menjadi tema khutbah saya besok. Khutbah saya Jumat besok ini, Jumat besok Khamis, lusa Jumat, saya membawakan khutbah yang bertema Al-Quran temanku. Al-Quran temanku. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman? Kapan saatnya kita bisa menjadikan Al-Quran? Saya tidak bilang 24 jam, tapi saya bisa mengharapkan bisa kita memegang Al-Quran paling tidak seperti kita megang BlackBerry. Itu paling tidak. Itu istilahnya Quran temanku. Yang saya herankan, kalau kita keluar rumah, saya berkali-kali terjadi sama saya dan teman-teman, begitu sudah berjalan jauh, oh maaf balik. Kenapa? Ada yang tertinggal. Apa? HP. Tapi kira-kira kapan Bapak Ibu ada saatnya kita bisa berjalan jauh, sudah jauh dari rumah kita, balik. Terus apa? Ada yang tertinggal apa? Quranku. Yang tertinggal Quranku. Jadi pada kita betul-betul menjaga HP, malah kita menjaga Al-Quran. Al-Quran salah satu yang ada di dalam tas kita. Kemana kita pergi, bukan ada surat penting yang kita punya, bukan hanya KTP, bukan hanya ATM, bukan hanya pulsa, bukan hanya vouchernya, bukan hanya apapun yang kita butuhkan sehari-hari, tapi di antaranya yang kita selalu membawa adalah Al-Quran. Itulah cara jadikan Al-Quran sebagai temanku. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang sederhana kita bisa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala saat kita hidup, saat kita sakratul maut, maupun saat kita di alam kubur. Yang Allah Maha tahu apa yang kita akan hadapi. Tidak ada yang bisa menceritakan apa yang telah dihadapi oleh orang meninggal. Kita bisa menceritakan bermacam-macam ayat yang Allah sudah sendiri menceritakan. Kita bisa menceritakan apa yang disampaikan Rasulullah terhadap siksa ahli kubur atau kehidupan ahli kubur. Tapi setahu saya tidak ada yang bisa menceritakan secara terang dan jelas apa yang akan kita hadapi di alam kubur. Hanya orang yang sudah sendiri di alam kubur. Kalau boleh orang yang sudah di alam kubur keluar dan menceritakan apa yang terjadi, saya yakin kita tidak akan bisa tidur lagi. Saya yakin itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersiapkan diri sebelum masuk di alam kubur itu. Apapun tempat tinggal kita dan dimanapun tempat tinggal kita, di rumah mewah, di rumah biasa, dengan keluarga maupun sendiri, di tempat yang teraman maupun di tempat yang tidak teraman, semuanya bagi kubur itu sama saja. Karena posisi kita satu, lokasi kita satu, tapi yang berbeda adalah isinya. Apa isi kuburan kita? Kalau kita rajin salat malam, rajin jaga salat 5 waktu, rajin senantiasa beristighfar, rajin senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya juga tekankan, salawat. Kita bisa mendapatkan 3 hal dari salawat. Diselesaikan hajat kita,
diampuni segala dosa kita dan dijauhkan dari segala kesusahan dan kesulitan hanya lewat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keberatannya Bapak Ibu, kemana saja perginya, di mana saja anda berada, dalam keadaan wudu atau tidak, selalu membawa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dalam berbanyak salawat kita terjamin dapat syafaat Nabi beliau. Dalam banyak salawat kita mendapatkan posisi yang terbaik di hari kiamat dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dalam doa kita sama. Apalagi baru habisnya turunnya hujan, dan waktu turunnya hujan itu doa makbul. Kenapa doa makbul? Hikmahnya apa doa makbul saat turunnya hujan? Karena dijelaskan oleh ulama, pintu langit sedang terbuka. Jadi kesempatan kita memasukkan doa lewat langit. Semoga Allah melihat isi hati kita Bapak Ibu dan dikabulkan segala hajat kita, diampuni segala dosa kita, diberikan segala kemudahan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ampuni segala dosa besar maupun kecil kami, ampuni dosa terang-terangan maupun sembunyi, ampuni ya Allah dosa di mana saja kami berlaku, birahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, ampuni segala dosa lahir batin kami ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa mata kami, ampuni dosa tangan kami, ampuni dosa langkah-langkah kaki kami. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, berapa kali kami ketiduran dari waktu salat subuh, berapa malam kami ketinggalan salat malam, dan berapa kali kami ketinggalan salat tahajud. Berapa hari ya Allah lewatnya hari-hari kami tanpa kami membaca kitab-Mu. Ya Allah, ini semuanya menjadi salah dan kekurangan kami. Ampuni ya Allah salah kami, ampuni ya Allah salah kami, tutupi kekurangan kami dan tutupi aib-aib kami. Sempurnakan amal ibadah kami dan terima segala amal ibadah kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, walaupun amal kami belum pantas menjadi ikhlas dan amalan ibadah kami belum begitu sempurna, tapi dengan maha kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan segala ampunan-Mu, ya Allah terimalah segala amal ibadah kami walaupun kami belum mampu menyempurnakan dan ikhlas. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, sayangi orang tua kami. Kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Anjadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat. Orang tua kami yang masih hidup, kuatkanlah kami lahir dan batin agar senantiasa kami berbakti baik sama mereka dan terhadap mereka. Orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Jauhkan ya Allah kuburannya dari siksa neraka. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan bertemu dengan orang tua kami di surga-Mu ya Allah.